Bab 7 Manajemen ASN bagian ke-1 umum. Pasal 27. Ayat 1. Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK atau P3K. Ayat 2. Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Pasal 28. Penerapan manajemen ASN yang bekerja di instansi pemerintah disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen ASN diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian kedua, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. Paragraf 1. Pejabat pembina kepegawaian. Pasal 29. Ayat 1. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada A. Menteri di kementerian, B. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian, C. Pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga non-struktural, D. Gubernur di provinsi, dan E. Bupati, wali kota di kabupaten kota. Ayat 2. Pejabat pembina kepegawaian wajib melaksanakan sistem merit dalam melaksanakan kewenangannya. Paragraf 2. Pejabat yang berwenang. Pasal 30 ayat 1. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal atau sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga non-struktural, sekretariat daerah provinsi dan kabupaten kota. Ayat 2. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam menjalankan fungsi manajemen ASN di instansi pemerintah berdasarkan sistem merit dan berkonsultasi dengan pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Ayat 3. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan rekomendasi usulan kepada pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Ayat 4. Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN selain A. Pejabat pimpinan tinggi utama, B. Pejabat pimpinan tinggi madya, dan C. Pejabat fungsional tertinggi kepada pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. 5. Pejabat yang berwenang wajib melaksanakan sistem merit dalam pelaksanaan kewenangannya. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian ketiga, ruang lingkup manajemen ASN. Paragraf 1. Ruang lingkup. Pasal 31. Manajemen ASN minimal terdiri atas A. Perencanaan kebutuhan, B. Pengadaan, C. Penguatan budaya kerja dan citra institusi, D. Pengelolaan kinerja, E. Pengembangan talenta dan karir, F. Pengembangan kompetensi, G. Pemberian penghargaan dan pengakuan, dan H. Pemberhentian. Paragraf 2. Perencanaan kebutuhan. Pasal 32 ayat 1. Menteri menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Ayat 2. Kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN. Ayat 3. Instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 33. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf 3. Pengadaan. Pasal 34 ayat 1. Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diutamakan diisi dari PNS. Ayat 2. Jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial tertentu dapat diisi dari PPPK atau P3K. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengisian jabatan manajerial
dan jabatan non-manajerial dari PPPK atau P3K diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 35. Setiap instansi pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan pegawai ASN. Pasal 36. Setiap instansi pemerintah mengumumkan secara terbuka adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon pegawai ASN. Pasal 37. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan. Pasal 38. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan pegawai ASN diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf 4. Penguatan budaya kerja dan citra institusi. Pasal 39 ayat 1. Nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan sebagai panduan pegawai ASN dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi. Ayat 2. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan upaya internalisasi nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di lingkungan instansinya. Paragraf 5. Pengelolaan kinerja. Pasal 40. Pengelolaan kinerja pegawai ASN dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui A. Peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus-menerus. B. Penguatan peran pimpinan. Dan C. Penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai ASN, antar pegawai ASN, dan antara pegawai ASN dengan pemangku kepentingan lainnya. Pasal 41. Pengelolaan kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif. Pasal 42. Pengelolaan kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam 40 berorientasi pada A. Hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN. B. Pengembangan kinerja pegawai ASN. C. Pemenuhan ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Dan D. Dialog kinerja yang intensif antara pimpinan dan pegawai ASN. Pasal 43 ayat 1. Pengelolaan kinerja pegawai ASN merupakan kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah masing-masing. Ayat 2. Pengelolaan kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didelegasikan secara berjenjang. Pasal 44 ayat 1. Hasil pengelolaan kinerja pegawai ASN digunakan untuk menjamin efektivitas dalam pengembangan pegawai ASN. Ayat 2. Hasil pengelolaan kinerja pegawai ASN dijadikan sebagai persyaratan atau pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan pengakuan serta pengenaan sanksi. Pasal 45. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 sampai dengan pasal 44 diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf 6. Pengembangan talenta dan karir. Pasal 46 ayat 1. Pengembangan talenta dan karir dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Ayat 2. Pengembangan talenta dan karir dilaksanakan melalui mobilitas talenta. Ayat 3. Mobilitas talenta dilakukan A. Dalam satu instansi pemerintah, B. Antar instansi pemerintah, atau C. Keluar instansi pemerintah. Ayat 4. Mobilitas talenta sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diselenggarakan berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta. Pasal 47 ayat 1. Presiden berwenang melakukan mobilitas talenta sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 secara nasional untuk mendukung prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ayat 2. Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat didelegasikan kepada Menteri. Ayat 3. Mobilitas talenta secara nasional bertujuan untuk mengatasi kesenjangan talenta. Pasal 48.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan talenta dan karir sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf 7. Pengembangan kompetensi. Pasal 49 ayat 1. Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Ayat 2. Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Ayat 3. Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran pegawai ASN A. Terintegrasi dengan pekerjaan, B. Sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen ASN, dan C. Terhubung dengan pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf 8. Pemberian penghargaan dan pengakuan. Pasal 50 ayat 1. Komponen penghargaan dan pengakuan bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 diberikan secara adil, layak, dan kompetitif. Ayat 2. Pendanaan penghargaan dan pengakuan bagi pegawai ASN yang bekerja di instansi pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat 3. Pendanaan penghargaan dan pengakuan bagi pegawai ASN yang bekerja di instansi daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 51. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf 9. Pemberhentian. Pasal 52 ayat 1. Pemberhentian bagi pegawai ASN meliputi A. Atas permintaan sendiri dan B. Tidak atas permintaan sendiri. Ayat 2. Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila pegawai ASN mengundurkan diri. Ayat 3. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN dilakukan apabila A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Meninggal dunia. C. Mencapai batas usia pensiun jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. D. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak cakap menjalankan tugas dan kewajiban. F. Tidak berkinerja. G. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. H. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. I. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dan atau J. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Ayat 4. Pemberhentian pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A, huruf G, huruf I, dan huruf C dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 53 ayat 1. PNS diberhentikan sementara apabila A. Diangkat menjadi pejabat negara, B. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, atau C. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ayat 2. Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum. Ayat 3. Pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang diberhentikan sementara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pasal 54. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali pegawai ASN diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 55. Batas usia pensiun jabatan pegawai ASN yaitu A. Jabatan manajerial 1.
60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama, dan 2. 58 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas. B. Jabatan non-manajerial. 1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional, dan 2. 58 tahun bagi pejabat pelaksana. Bagian keempat. Pejabat pimpinan tinggi yang mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Pasal 56. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon. Bab 9. Pegawai ASN yang menjadi pejabat negara. Pasal 57. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pasal 58. Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 yaitu A. Presiden dan wakil presiden, B. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, D. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, E. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc. F. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi. G. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. H. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial. I. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. J. Menteri dan jabatan setingkat menteri. K. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. L. Gubernur dan wakil gubernur. M. Bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wali kota. Dan N. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 59 Ayat 1. PNS yang diangkat menjadi A. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi. B. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. C. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial. D. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. E. Menteri dan jabatan setingkat menteri. F. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh diberhentikan sementara. Ayat 2. PNS yang tidak lagi menjabat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diaktifkan kembali sebagai PNS. Ayat 3. Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon. Pasal 60 Ayat 1. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 dapat menduduki jabatan ASN sepanjang tersedia lowongan jabatan. Ayat 2. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam waktu paling lambat 5 tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.